Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep basis data, di mana materi ini adalah materi yang saya dapatkan selama 1 semester perkuliahan mata kuliah konsep basis data. Langsung saja kita mulai. Apa saja yang akan dibahas? Pertama ada definisi, yang kedua tujuan, 3 software basis data, keempat tipe data, kelima ERD, keenam PDM, dan ketujuh query. Oke, yang pertama definisi. Basis data terbagi menjadi dua kata, yaitu basis dan data. Secara harfiah, basis atau base merupakan markas atau gudang, tempat berkumpul atau bersarang. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Relasi biasanya ditujukan dengan key atau kunci dari tiap tabel yang ada. Umumnya, ada 2 key yang digunakan, yaitu primary key dan foreign key. Primary key adalah field kunci atau utama dari suatu tabel yang menunjukkan bahwa field yang menjadi kunci tersebut tidak bisa diisi dengan data yang sama. Atau dengan kata lain, primary key menjadikan tiap record memiliki identitas sendiri-sendiri yang membedakan satu sama lainnya, atau sifatnya unik. Sedangkan foreign key adalah satu atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Foreign key berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu ke tabel lain. Jadi, kolom foreign key nilainya harus diambil dari nilai kolom pada tabel lain. Tujuan dari basis data ini adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, efisiensi ruang penyimpanan atau space, ketersediaan, availability, kelengkapan, completeness, keamanan, security, kebersamaan pengguna, shareability. Selanjutnya, software yang digunakan dalam basis data adalah Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, dan masih banyak lainnya. Tipe data. Tipe data adalah sebuah definisi yang menjelaskan jenis data yang dapat disimpan pada setiap kolom sebuah tabel pada basis data. Tipe data pada sebuah sistem database secara garis besarnya dibagi menjadi beberapa tipe utama, yaitu string, numerik, dan date and time. Jenis tipe data yang pertama adalah string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa karakter. Contohnya ada varchar, tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter yang dimana dapat berupa huruf, angka, ataupun karakter spesial. Selanjutnya ada blob, binary large object, tipe data yang digunakan untuk menyimpan data biner seperti gambar, suara, dan lain sebagainya. Ada teks, menyimpan data berupa teks, enum, menyimpan beberapa nilai berbeda berupa string yang dimana setiap nilai tersebut akan dapat dipilih sesuai nilai yang diinginkan. Lalu jenis tipe data yang kedua ada numerik, tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa angka. Contohnya ada int, digunakan untuk menyimpan data yang berupa bilangan bulat positif dan negatif. Float, menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif dengan presisi tunggal. Dan double, menyimpan data yang berupa bilangan pecahan positif dan negatif, sama seperti float, hanya saja double memiliki presisi ganda. Dan yang ketiga ada date and time, tipe data yang digunakan untuk menyimpan data berupa tanggal dan waktu. Contohnya date, digunakan untuk menyimpan data tanggal. Date time, menyimpan data tanggal sama seperti date, hanya saja date time juga menyimpan data waktu selain tanggal. Dan year, menyimpan data berupa tahun. Selanjutnya kita ke Entity Relationship Diagram atau yang disingkat dengan ERD. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data.
Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Ada banyak simbol-simbol ERD, namun yang umumnya yang dipakai ada 4, yaitu entitas, relasi, atribut, dan garis. Komponen ERD yang pertama ada entitas, yang disimbolkan dengan gambar persegi panjang. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya, entitas mahasiswa, entitas pegawai, entitas buku, entitas supplier, dan lain sebagainya. Yang kedua ada atribut, disimbolkan dengan gambar oval. Atribut adalah memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Misalnya pada entitas buku yang memiliki atribut judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lainnya. Terdapat jenis-jenis atribut. Yang pertama ada atribut key, untuk menentukan suatu entitas secara unik. Lalu atribut simple, atribut yang bernilai tunggal, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Lalu ada atribut multi-value, mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya pada entitas pegawai, yang memiliki atribut tanggal lahir, di mana atribut tanggal lahir tersebut termasuk ke dalam atribut simple karena tidak dapat dibagi-bagi lagi. Selanjutnya ada atribut gelar, di mana atribut gelar tersebut termasuk ke dalam atribut multi-value karena memiliki lebih dari satu nilai. Dan selanjutnya ada atribut nib yang dituliskan dengan garis bawah karena atribut tersebut merupakan atribut key, yang dimana sifatnya unik. Karena nib pegawai yang satu dengan nib pegawai yang lain tidak mungkin sama. Selanjutnya ada atribut composite, terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya, pada entitas pegawai mempunyai atribut nama, di mana atribut nama tersebut masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa atribut bagian, seperti nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Dan yang terakhir ada atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Contohnya pada entitas pegawai memiliki atribut tanggal lahir dan atribut umur. Atribut umur ini ada karena adanya atribut tanggal lahir. Untuk simbol atribut derivatif menggunakan oval dengan garis putus-putus. Dan komponen ERD yang terakhir adalah relasi, yang disimbolkan dengan gambar belah ketupat. Relasi adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Contohnya, entitas mahasiswa dan entitas perpustakaan direlasikan dengan pergi, sehingga mahasiswa pergi ke perpustakaan. Jenis-jenis relasi. Yang pertama ada one-to-one, di mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Contohnya, dosen, jurusan. Maksud gambar ini adalah satu jurusan dikepalai oleh satu dosen atau kaprodi, dan satu kaprodi mengepalai satu jurusan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada one-to-many, di mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Contohnya, satu dosen wali membimbing banyak mahasiswa. Dan yang terakhir ada relasi many-to-many, di mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, banyak mahasiswa mengambil mata kuliah. Mata kuliah banyak diambil oleh mahasiswa, tetapi tidak bisa digambarkan seperti ini, karena relasi many-to-many menghasilkan tabel baru atau tabel ketiga untuk menghubungkan entitas tersebut, sehingga muncullah tabel nilai yang menjadi penghubung antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah yang berelasi many-to-many.
Selanjutnya kita ke Physical Data Model atau PDM. Physical Data Model atau PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Kali ini saya akan membuat rancangan PDM perpustakaan dan menjelaskannya. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan draw.io untuk membuat PDM. Saya akan mencontohkan pembuatan dua tabel, yaitu tabel pegawai dan jabatan. Ini untuk judul tabelnya, pegawai, dan di sini kita tulis primary key-nya, yaitu ID pegawai dengan tipe data integer, panjang datanya 4. Di sini kita tulis kolom atau field-nya, nama pegawai dengan tipe data varchar, panjang datanya 50. Selanjutnya alamat pegawai, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, dan nomor teleponnya, tipe datanya varchar juga dengan panjang data 13. Kemudian ada tabel jabatan, primary key-nya, ID jabatan, tipe data integer 4 juga. Nama kolomnya, nama jabatan, tipe data varchar 20. Ini kita bisa hapus. Kemudian, apa relasi jabatan dan pegawai? Relasinya yaitu one to many, dari jabatan ke pegawai, di mana satu jabatan dapat dimiliki oleh banyak pegawai. Berarti kita tulis foreign key jabatan di tabel pegawai. ID jabatan integer 4. Di sini FK foreign key. Karena relasi jabatan ke pegawai adalah one to many, maka kita taruh ID jabatan sebagai foreign key di tabel pegawai. Dan cara merelasikan pada tabel ini adalah dengan menarik garis ini ke FK ID jabatan, seperti ini. Dan untuk relasi one to many, itu dengan ujung tanda panahnya seperti ini. Itu menandakan bahwa relasinya adalah one to many dari jabatan ke pegawai. Seperti itu. Dan saya juga sudah membuat PDM perpustakaan. Jadi saya tinggal menjelaskan saja. Saya mulai dari buku, di mana buku memiliki primary key, ID buku dengan tipe data integer, panjang data 4. Lalu ada foreign key, ID kategori, tipe data integer, panjang data 4. Ini berarti tabel kategori di sini memiliki relasi one to many dengan buku. Selanjutnya ada foreign key ID rak, di mana
relasi rak ke buku adalah one to many, di mana satu rak diisi oleh banyak buku. Selanjutnya di dalam tabel rak ini terdapat foreign key ID lemari, di mana satu lemari memiliki banyak rak atau dengan relasi one to many. Selanjutnya ada transaksi pengadaan, di mana pada transaksi ini saya beri nama detail pengadaan, memiliki foreign key ID pengadaan, dan foreign key ID buku. Selanjutnya ada tabel pengadaan. Sebenarnya tabel pengadaan ini ada karena relasi many to many dari supplier dan pegawai. Untuk relasi many to many, kita tidak bisa langsung merelasikannya. Di sini many dan di sini juga many. Jadi kita membuat tabel baru, yaitu tabel pengadaan ini untuk merelasikan supplier dengan pegawai. Selanjutnya ada transaksi peminjaman, sama seperti transaksi pengadaan. Ada detail peminjaman dan tabel peminjaman, di mana tabel peminjaman ini relasinya antara pegawai dengan anggota. Selanjutnya, setelah transaksi peminjaman, pastinya akan ada transaksi pengembalian. Transaksi pengembalian di sini sama seperti transaksi peminjaman dan pengadaan, namun di sini bedanya ada denda. Di mana jika anggota mengembalikannya lewat dari tanggal yang ditentukan atau tanggal seharusnya, maka ia akan dikenakan denda. Begitu juga dengan jika ia mengembalikan bukunya itu cacat atau rusak sesuai dengan peraturan perpustakaan ini, maka ia akan dikenakan denda. Pada detail denda di sini terdapat foreign key ID denda dan foreign key ID pengembalian. Sekian penjelasan PDM perpustakaan yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan query SQL, yaitu DDL dan DML. DDL merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti menulis, menghapus, dan mengatur atau mengubah data. Perintah-perintah DDL itu yang pertama ada create, digunakan untuk dalam pembuatan database, tabel, view, dan index. Contoh query-nya seperti ini. Selanjutnya ada perintah alter, digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Alter dapat mengubah nama tabel, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, dan memberikan atribut pada kolom. Query-nya seperti ini. Nah, yang terakhir ada drop, yaitu menghapus database, tabel, dan kolom. Untuk query-nya seperti ini. Nah, setelah DDL ada DML atau Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah salah satu bentuk query yang digunakan dalam MySQL dengan tujuan untuk memanipulasi data yang terdapat dalam tabel suatu database. Data yang dimanipulasi dengan DML adalah data yang terdapat pada tabel dan tidak mengubah struktur tabel yang terdapat pada suatu database. Perintah-perintah DML yang pertama ada insert, digunakan untuk menyisipkan data baru pada suatu tabel. Query-nya seperti ini. Yang kedua ada update, digunakan untuk mengubah data yang terdapat pada suatu tabel. Query-nya seperti ini.
Selanjutnya ada delete, digunakan untuk menghapus data yang sudah ada pada suatu tabel. Query-nya seperti ini. Selanjutnya ada select, digunakan untuk mengambil data dari suatu tabel. Query-nya seperti ini. Nah, untuk query yang telah saya perlihatkan, itu nanti akan saya implementasikan pada SQL Yoke. Selanjutnya ada operator atau klausa. Yang pertama ada where, artinya filter pencarian data. Ada and or not sebagai operator pelengkap where. Ada like sebagai operator pelengkap where. Order by, mengurutkan secara ascending atau descending. Selanjutnya ada limit, membatasi hasil pencarian. Aggregation, sebagai fungsi agregasi. Dan group by, mengelompokkan nilai berdasarkan kolom. Selanjutnya ada inner join, mengambil semua row dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai K yang terkait saja. Yang kedua ada left join, menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak cocok, akan di-set null. Yang ketiga ada right join, menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak cocok, maka akan di-set null. Jadi, perbedaannya adalah untuk left join itu yang terlihat pada tabel sebelah kiri. Tabel sebelah kanannya mencocokkan dengan tabel sebelah kiri. Jika tidak cocok, maka pada tabel sebelah kanan itu akan di-set null. Dan begitu pun sebaliknya pada right join. Oke, langsung saya akan implementasikan query-query yang telah saya perlihatkan tadi pada SQL Yoke. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai DDL. Untuk DDL ada 3 perintah, yaitu create, alter, dan drop. Langsung saja pertama pada perintah create, saya akan membuat database terlebih dahulu dengan sintaks create database. Saya ingin membuat database perpustakaan. Oke, berhasil. Kita refresh. Sudah ada database perpustakaannya. Sekarang kita buat tabel. Dengan sintaks create tabel, saya ingin membuat tabel pegawai. Berisi ID pegawai dengan tipe data integer, panjang datanya 4. Ini sebagai primary key-nya. Dan dia auto increment. Kemudian ada kolom nama pegawai, tipe data varchar, panjang datanya 50, not null. Not null di sini berfungsi untuk bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Kemudian alamat, tipe data varchar, panjang data 100, not null juga.
kemudian nomor telepon, tipe data varchar 13, not null juga. Kita langsung execute. Oke, berhasil. Sudah ada tabel pegawai. Ya, muncul. Selanjutnya, saya ingin membuat tabel lagi, yaitu tabel supplier. Itu saja untuk perintah create. Selanjutnya, pada perintah alter. Di sini saya ingin menambahkan foreign key pada tabel pengadaan, di mana relasinya adalah supplier ke pengadaan one to many dan pegawai ke pengadaan one to many juga. Sehingga penambahan foreign key-nya berada di tabel pengadaan. Alter tabel pengadaan, add ID pegawai integer 4, not null, ID supplier integer not null. Kemudian untuk menambahkan relasinya, ini adalah sintaksnya, yaitu constraint fk index 0 dari ID pegawai foreign key ID pegawai reference pegawai ID pegawai. Constraint ID supplier foreign key ID supplier reference supplier ID supplier. Jadi di sini kita merelasikan foreign key indeks ke 0 ID pegawai dari tabel pegawai ID pegawai. Begitu juga dengan yang supplier. Saya akan execute. Oke, berhasil. Nah, sudah muncul ID pegawai dan ID suppliernya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan kolom lagi pada tabel pengadaan. Sintaksnya adalah alter tabel pengadaan add tanggal transaksi
dengan tipe data datetime not null. Oke, berhasil. Kita lihat lagi. Ya, ini tanggal transaksinya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, perintah drop. Drop di sini adalah untuk menghapus tabel dan database. Sebelumnya saya sudah membuat database contoh ini, jadi saya akan coba untuk menghapus ini. Di database contoh ini ada tabel A. Saya coba untuk menghapus tabel A. Drop tabel A, kita execute. Berhasil. Kita refresh. Sudah tidak ada tabel A-nya. Selanjutnya saya akan drop database-nya. Contoh, execute. Oke, berhasil. Refresh. Refresh. Oke, untuk database contohnya sudah terhapus ya. Nah, untuk DDL segitu aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DML. DML sendiri mempunyai 4 perintah, yaitu insert, update, delete, dan select. Untuk select saya pisahkan karena lumayan banyak sintaksnya. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk insert. Insert digunakan untuk menyisipkan data baru pada tabel. Untuk variasi yang pertama, insert into pegawai, values-nya. Di sini isi nilai yang ingin kita masukkan ke dalam tabel pegawai ini. Nah, maksud dari sintaks ini adalah di sini kita insert menyisipkan into ke dalam mana? Ke dalam tabel pegawai. Values-nya ini kita mengisikan nilai dari setiap kolom yang ada pada tabel pegawai, yaitu yang tadi ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan nomor telepon pegawai. Langsung saja kita execute. Oke, berhasil. Nah, sudah masuk datanya. ID pegawai 1, nama pegawainya Cynthia Rista, alamatnya Bu Lelen, nomor telepon 089. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menginputkan banyak data sekalian? Begini caranya. Nah, seperti ini. Saya akan menginputkan 4 data
ke dalam tabel pegawai. Oh iya, saya lupa bilang, kenapa di ID hanya cukup menggunakan tanda petik saja? Karena di ID sudah ada auto increment, di mana itu akan membuat ID-nya terus bertambah ketika ada data yang ditambahkan. Seperti itu. Baik, langsung saya execute. Berhasil. Ya, datanya sudah berhasil diinsertkan. Selanjutnya, untuk variasi yang lain, bagaimana jika kita hanya ingin menginputkan 2 kolom saja dari suatu tabel? Nah, untuk sintaksnya itu seperti ini. Sekarang saya ingin menyisipkan data pada tabel supplier. Jadi, insert into supplier, nama supplier, alamatnya. Kemudian values-nya Pustaka Ganesha, Bali. Nah, seperti ini sintaks untuk jika kita ingin memasukkan hanya nama supplier dan alamatnya saja. Kita execute. Oke, berhasil. Kita buka di supplier. Nah, sudah ada. Itu Pustaka Ganesha, alamatnya Bali. Selanjutnya saya akan menyisipkan data pada tabel supplier. Supplier. Kita execute. Berhasil. Oke. Sudah ada data Kamil Pustaka dan Toga Mas. Selanjutnya, untuk perintah update. Perintah update ini digunakan untuk mengubah data pada tabel. Misal, nah Pustaka Ganesha ini kan tadi belum ada nomor teleponnya. Terus sekarang dia sudah ada nomor teleponnya. Jadi, pada tabelnya kita perlu update dong datanya. Langsung saja kita gunakan syntax update di supplier, set nomor teleponnya 021 misalnya, where-nya di mana, ID supplier dengan 1. Disarankan mengisi where ini diisi dengan data yang unik, misalnya seperti ID ini. Karena ID 1 tidak mungkin sama dengan ID yang lainnya. Langsung saja kita execute. Oke, berhasil. Nah, sudah kita update nomor telepon dari Pustaka Ganesha yaitu 021. Untuk perintah selanjutnya ada delete. Delete di sini digunakan untuk menghapus data pada tabel. Kita akan coba delete
from supplier where ID supplier 1. Execute. Oke, berhasil. Nah, sudah tidak ada lagi ID 1 di tabel supplier ini. Selanjutnya, ada perintah select, digunakan untuk mengambil data dari tabel. Terdapat banyak variasi select. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama ada select asterisk from. Asterisk di sini digunakan untuk memanggil semua kolom yang ada. Select asterisk from supplier. Kita coba run. Kita akan execute. Oke, sudah muncul. Seperti inilah tampilannya. Lalu untuk variasi yang lainnya ada select ID supplier from supplier where alamat Bali. Ini digunakan ketika kita ingin mencari supplier dengan alamat Bali. Langsung kita execute. Oh iya, saya lupa, di sini harusnya ditulis nama supplier supaya terlihat juga nama supplier yang berada di Bali. Nah, ini dia. ID supplier 1. Nama suppliernya Pustaka Ganesha, dan ID supplier 3, nama suppliernya Togamas. Ini yang berada di Bali. Selanjutnya untuk select dengan operasi OR and NOT. Oke, langsung saja. Select asterisk from supplier where alamat Bandung or nomor telepon 021. Nah, ini adalah jika kita ingin mencari alamatnya Bandung atau nomor teleponnya 021. Langsung saja kita execute. Nah, seperti ini. Yang nomornya 021 itu ada Pustaka Ganesha, dan yang nomornya Bandung itu ada Kamil Pustaka. Yang muncul 2, seperti ini. Selanjutnya bagaimana jika menggunakan AND? Kita execute. Nah, maka tidak akan ada yang muncul karena tidak ada supplier yang alamatnya Bandung dan nomor teleponnya 21.
Mari kita lihat. Nih, yang ada itu Bali dengan nomor telepon 021, Bandung nomor telepon 022, dan Bali nomor telepon 0361. Tidak ada yang alamatnya di Bandung dan nomor teleponnya 021. Selanjutnya untuk operasi not. Not di sini berarti pengecualian ya. Berarti yang alamatnya Bandung tidak akan ditampilkan. Nah, maka yang muncul adalah hanya yang alamatnya Bali. Oke, untuk or and not segitu aja. Sekarang lanjut ke penggunaan like. Sintaksnya select asterisk from supplier where nama supplier like ampersand pustaka kita execute. Oh, di sini salah nama. Kita ulang execute. Nah, fungsi like dan ampersand di depan pustaka ini adalah untuk menampilkan nama supplier yang memiliki nama belakang pustaka. Selanjutnya, bagaimana dengan jika kita menginginkan menampilkan supplier dengan nama depan pustaka? Maka kita taruh ampersandnya di belakang. Seperti ini. Kita execute. Nah, maka yang muncul adalah pustaka Ganesha. Berhasil. Kemudian, bagaimana jika kita tidak memperdulikan entah dia nama depan atau nama belakangnya yang ada pustaka? Kita menggunakan ampersand di depan dan di belakang. Kita execute. Nah, seperti ini. Pustaka Ganesha akan muncul dan Kamili Pustaka juga akan muncul. Oke, selanjutnya kita menggunakan select asterisk from order by ascending atau descending. Order by di sini digunakan untuk mengurutkan data secara ascending atau descending. Pertama kita coba secara ascending. Select asterisk from supplier order by nama supplier diurutkan secara ascending. Kita execute. Salah lagi, di sini harusnya ya. Kita execute ulang. Oke, ini juga salah. Ini kenapa L-nya 2?
Kita execute. Nah, berhasil. Kita urutkan secara ascending, yaitu dari kecil ke terbesar, dari K, P, T. Nah, bagaimana dengan descending? Pasti dia akan berurutan dari T, P, K. Nah, Togamas, Pustaka Ganesha, Kamil Pustaka. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan limit 2, ini akan memunculkan data pertama dan kedua, atau dua data pertama. Seperti ini. Karena dia masih ascending, jadi ID supplier 2 yang pertama, karena namanya yang di ascending, bukan ID-nya yang di ascending. Selanjutnya, bagaimana dengan limit 1,4? Maksud saya limit 1,2. Ini akan memunculkan dua data setelah data pertama. Seperti ini. Secara ascending, limit 1,2, Kamil Pustakanya tidak akan ditampilkan, dan yang ditampilkan adalah dua data setelah Kamil Pustaka tersebut, yaitu Pustaka Ganesha dan Togamas. Baik, lanjut pada query selanjutnya. Karena saya ingin memaparkan penjelasan fungsi agregasi, maka saya akan menambahkan kolom umur pada tabel pegawai, supaya saya dengan mudah bisa menjelaskan fungsi agregasi ini. Nah, setelah selesai, saya akan menjelaskan select dengan fungsi agregasi. Yang pertama, count asterisk. ID pegawai from pegawai. Langsung saja saya execute. Nah, seperti ini. ID pegawainya, total ID pegawainya itu ada 5. Selanjutnya, untuk select sum atau min atau max atau average, pertama sum dulu. Sum di sini digunakan untuk menjumlahkan. Saya ingin menjumlahkan umur semua pegawai. Lalu saya ubah nama tabelnya menjadi total umur menggunakan S ini, from tabel pegawai. Execute. Ya, total umur pegawainya ada 119. Kemudian menggunakan fungsi agregasi min, saya ganti tabelnya menjadi pegawai
termuda umur pegawai termuda yaitu 20. Selanjutnya, bagaimana dengan umur pegawai tertua? (26) dan berapakah rata-rata dari semua umur pegawai? Kita gunakan fungsi agregasi average umur rata-rata umur rata-ratanya yaitu 23,8. Untuk fungsi agregasi segini aja. Oke, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan inner join, left join, dan right join. Di mana inner join ini adalah menampilkan data yang saling terkait saja dari tabel sebelah kiri maupun tabel sebelah kanan. Dan left join ini adalah menampilkan data sebelah kiri dengan sebelah kanan itu yang cocok saja. Jika tidak cocok, maka data yang di sebelah kanan akan diset dengan 0. Begitu juga dengan right join, yaitu kebalikan dari left join, di mana right join ini akan menampilkan data sebelah kanan dan kiri yang cocok. Jika tidak cocok, maka data di sebelah kiri akan diset dengan 0. Untuk sintaksnya adalah select pengadaan.id pengadaan. Ini akan memunculkan ID pengadaan dari tabel pengadaan, kemudian pengadaan.id pegawai, memunculkan ID pegawai dari tabel pengadaan, pengadaan.id supplier, memunculkan ID supplier dari tabel pengadaan, pengadaan.tanggal transaksi, memunculkan tanggal transaksi dari tabel pengadaan. Selanjutnya, pegawai.id pegawai, memunculkan ID pegawai dari tabel pegawai, dan pegawai.nama pegawai, memunculkan nama pegawai dari tabel pegawai. From tabel pengadaan, inner join, tabel pegawai. On pengadaan.id pegawai sama dengan pegawai.id pegawai, di mana ID pegawai di sini merupakan data yang akan kita relasikan dari tabel pengadaan yang kita joinkan dengan tabel pegawai. Langsung saja kita execute. Hasilnya akan seperti ini. Untuk ID pengadaan di sini, kenapa bisa langsung loncat ke 5? Karena ID 3 dan 4-nya sudah saya drop waktu saya mencoba membuat video ini. Jadi tampilannya hanyalah ID 1, 2, 5, 6, dan 7. Untuk inner join ini akan menampilkan semua yang cocok antara tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan, di mana pegawai dengan ID 1 melayani supplier dengan ID 1 sesuai. Selanjutnya di sini ID pegawai 1 melayani ID supplier 2 sesuai. Di sini ID pegawai 5, di sini 5, di sini 2, di sini 2, di sini 4, dan di sini 4. Dan ini yang dimaksud dengan inner join, di mana setiap tabel kiri dan kanan yang cocok maka akan ditampilkan. Kemudian untuk penggunaan left join sendiri, mari kita execute.
Hasilnya sama seperti inner join karena data saya di sini itu semua memiliki kecocokan antara tabel sebelah kiri maupun tabel sebelah kanan. Sehingga membuat tampilannya sama seperti dengan inner join. Selanjutnya bagaimana dengan right join? Kita execute. Nah, tampilannya akan seperti ini, karena ada satu pegawai yang tidak melakukan transaksi pengadaan. Sehingga pada tabel kanan ini akan dimunculkan datanya, dan pada tabel kiri ini, jika tidak cocok, maka akan diset dengan 0. Sekian penjelasan saya mengenai konsep basis data ini, mulai dari definisi, ERD, PDM, dan penggunaan query DDL dan ML. Semoga materi ini bermanfaat dan kalian paham ya dengan apa yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih.